Cek cek. Oh, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyalain. Isi bensin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita berangkat. Ini kita dari Bandung Kota ya, di Pasteur. Hari ini kita mau balik lagi ke Sumedang. Ya seperti biasa, habis libur panjang, alhamdulillah libur 4 hari. Pulang dulu ke rumah, main. Sekarang waktunya untuk kerja lagi. Sekarang hari Senin. Hari Senin ayo kerja. Oke. Wah pokoknya alhamdulillah refreshing lah. Karena kemarin tuh hampir ya 2 minggu nggak pulang. Kan aku deket ya kebetulan dekat di Sumedang ke Bandung. Nah sekarang udah balik lagi ke Sumedang ya alhamdulillah lah, refreshing lah 2 hari suntuk di sana. Apa ya? Ada aja orang yang pakai motor kayak gitu. Padahal ada loh knalpot yang apa ya, yang bukan standar sih kayak racing, cuman suaranya nggak terlalu berisik gitu. Ada perasaan kenapa orang senangnya kayak gitu ya? Mungkin dia kurang perhatian gitu, bagaimana lah paham. Oh ya, ada kita ngomongin apa nih? Aku juga bingung mau ngomongin apa. Soalnya banyak yang mau diomongin, banyak yang bisa diobrolin gitu. Oh ya, mungkin ada sedikit obrolan. Ini bukan obrolan, lebih ke apa ya? Aku ngobrol terus aku sampein lagi. Jadi aku yang ngobrol lah sama orang teman aku di ini. Kan aku join Hello Talk ya. Karena aku masih dalam posisi belajar bahasa Inggris. Terus waktu itu kita udah tengah malam gitu, akhirnya ya udah habis topik juga kan, udah habis topik. Dan emang sih ternyata kalau misalkan di Hello Talk itu apa di aku nggak tahu ya gimana gimana ceritanya, tapi kalau misalkan udah di ruang lingkup atas, pertanyaan personal itu kayak bener-bener apa ya, mereka tuh bener-bener nggak mau gitu ditanyain soal personal. Dan aku baru ngalamin itu. Kalau untuk aku sendiri sih aku santai-santai aja kalau ditanyain personal, kayak apa kerjaan kamu, terus umur, terus ya gitu-gitulah, suatu hal yang wajar untuk ditanyakan. Tapi ternyata pas lagi di kemarin ngobrol, ternyata pertanyaan kayak gitu tuh pertanyaan yang bener-bener tabu. Jadi mereka tuh lebih senang nanya hal-hal yang random. Jadi kayak nanya soal ya mungkin lebih ke hobi, atau hal-hal yang lebih ke kayak ngomongin soal cosplay gitu. Mereka lebih senang ngobrolin kayak gitu dibanding ngomongin suatu hal yang pribadi gitu. Mereka malas untuk ngomongin diri sendiri. Ya wajar ya, bagus juga gitu. Untuk aku pribadi ya suatu hal yang baru lah, karena aku baru masuk ke dunia yang seperti itu. Ya tuh kiri dagu macet banget. Nah ya, tapi mereka sampai ngomong gitu, cuman kamu yang berani nanyain soal personal kayak gini dok, cina. Yap, bisa dibilang karena aku terlalu bodoh, nggak tahu, emang aku nggak ngerti gitu. Karena emang juga udah posisi kan habis topik kan, aku nggak bisa ngobrolin soal yang lain gitu. Aku nggak bisa ngobrolin soal yang lain. Dan posisi ya, kalau posisi dalam hal-hal ya mungkin kalau misalkan dalam hal-hal experience aku masih bisa lah ngobrolin. Cuman kan experience orang-orang kan beda-beda, ada yang tertarik sama experience aku, ada yang enggak gitu. Akhirnya ya aku mau nanyain, karena penasaran juga aku nanyain gitu kan, kerjaan mereka gitu, umur mereka segala macam. Dan itu mereka yang ngejawab dengan bisa dibilang agak berat
hati lah untuk menjawab itu, tapi mereka menghargain aku. Ya mereka ngejawab gitu tentang pekerjaan dan lain-lainnya. Dan ternyata kalau kita ngobrolin soal sosial media, banyak orang yang hanya ingin ketemu di sosial media, dia nggak mau ketemu secara real gitu. Banyak banget ya, macam kayak ini aja ya, hampir di teman-teman aku yang kemarin itu, dia sampai nggak mau ketemu di real life, dia hanya mau ketemu di apa, ketemu di apa namanya, di internet gitu. Mereka ngerasa keberatan kalau misalkan ketemu langsung di real life. Entah kenapa, mungkin nggak bisa bebas gitu, karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesian culture kan emang sangat polite ya ke ini, ke orang yang lebih tua. Tapi kalau misalkan pas lagi kita ngomongin soal apa namanya, soal ya Europe culture sih, sebenarnya mungkin mereka sopan, cuma dengan caranya sendiri gitu. Tapi di Asia sendiri memang sih aku nggak ngalamin gitu selama ngobrol gitu sama orang yang luar negeri, yang kayak dari Europe, terus dari Amerika, negara-negara barat kayak gitu. Mereka lebih santai kalau misalkan ngobrolin, walaupun beda generasi, walaupun jauh beda generasi ya, mereka sangat santai gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada gap gitu, bodo amat mau manggil nama atau kayak gimana juga udah bodo amat gitu. Nah sedangkan kalau misalkan di ini, di Asian culture, kalau Afrika aku nggak terlalu paham karena emang jarang banget ada orang Afrika karena kalau di Asian culture itu emang lebih polite aja kalau misalkan ngobrol sama yang lebih tua gitu. Walaupun tetap masih manggil nama, cuman ya dari konotasi pertanyaan segala macamnya emang lebih sopan sih gitu ya. Sempet shock culture juga, aku sempet shock culture juga aku, dari ya biasanya saya orang yang agak sopan ya, dibilang agak sopan. Jadi ya saya emang orangnya nggak sopan kalau misalkan udah kenal. Kalau udah kenal ya, cuman kalau misalkan belum kenal itu aku nggak berani kayak gitu. Gitu. Ya gitu ya, sempet kaget juga, anjir kok gini gitu. Tapi ya memang ya balik lagi kayak tadi, kalau untuk personal question mereka males untuk jawab gitu, males untuk nanggepin. Mungkin nggak kenapa, mungkin mereka pikirnya ya personal, namanya juga personal ya, dan mungkin lebih ke ruangnya juga kan, yang diobrolinnya itu lebih ke, aduh ini gimana nih, mobil mau kemana nih, lebih ke mungkin di ruang publik kali ya. Bentar ya, ini lampu merah, aduh salah lagi aku. Lampu merahnya, oh udah hijau. Wah, kaget aku, cocok. Masuk lah. Ternyata ada pemadam kebakaran, kayak di sana. Kaget ya. Kalau pemadam kebakaran itu prioritas nomor 1 ya. Bisa dibilang dia prioritas di atas semua prioritas sih. Mau itu presiden atau kayak gimana, kalau pemadam kebakaran udah lewat ya harus dikasih jalan. Kedua ambulan kalau nggak salah.
presiden itu mungkin ketiga ya. Aku nggak paham juga sih kalau misalkan untuk ini ya. Karena kan kalau nggak tahu juga presiden pertama juga, karena kan kalau nggak salah ya, eh, untuk dari segi prioritas itu bisa di ini bisa di apa ya, bisa di lihat dari berapa banyak nyawa yang ditanggung. Tapi kalau misalkan kayak gitu ceritanya, mungkin presiden nomor satu sih, karena kan dia nanggung rakyat se-Indonesia kalau untuk kepentingannya, ini ya. Tapi nggak tahu ya, nggak paham juga aku nih, maksudnya kepentingan sama nyawa itu bisa di ini nggak sih, bisa di apa ya, bisa di compare apa gimana, nggak paham. Nanti deh kita bahas deh, malah ngelebar nanti. Balik lagi soal subkultur tadi, maaf agak berhenti agak lama tadi. Ya udah, akhirnya aku nanya segala macam, masuklah tuh ke pembahasan yang agak deep ya. Kayak kan mereka ada temen aku yang di sana tuh, dia mau ngambil apa, bachelornya di London gitu. Dia tuh Oktober ini ceritanya mau apa namanya, lampu merah lagi anjir, itu kan lampu merah terus bangke. Dia mau ngambil dia bachelor di London Oktober ini ceritanya. Terus ya udah, akhirnya dia belajar bahasa Inggris. Dia udah belajar bahasa Inggris itu kurang lebih setahun. Jelas aman ada. Oke. Tahu banyak lampu merah ya, tapi kalau kita lewat Soekarno apa lebih ramai lagi tuh, lebih apa ya, lebih macet lagi, lebih lama lagi lampu merahnya. Makanya kalau di sini sengaja. Oke, balik lagi tadi yang ya, dia pengen ke mana tuh, ke London untuk lanjutin full studinya ya. Terus dia tuh di umur 27. Nah, aku kan sempat nanya ya, emang bodoh juga sih sebenarnya, bukan suatu pertanyaan yang perlu dijawab juga kan. Dia nanya gitu, kamu udah di umur 27. Nah, terus misalkan lah kita ambil gitu, kamu kuliah ambil kuliah di mana tuh selama 3 tahun. Selama 3 tahun lulus kan tuh, udah lulus, kira oh iya tuh baru ya, 3 tahun lulus, tandanya di umur 30. Terus berkarir kan nggak mungkin setahun 2 tahun, minimal ya 5 tahun baru jadi, bisa jadi ya kan. Tandanya di umur 35 baru nikah. Terus nanti dari nikah itu jalan lah sekitar 10 tahun, mungkin di umur 35, 10 tahun, 45 udah lulus, udah ya kasarnya di jalan lah itu 15 tahun ternyata kerja kan, 15 tahun kerja, hari tua 45 pensiun. Pensiun itu umur 55 atau 45 lah, pokoknya sekitar 20 tahun atau 30 tahun, enggak sampai 30, 15, 20 ya, 20 tahun, 20, 25 lah, 25 tahunan lah dia kerja. Kayaknya nggak nyampe 25, 45 kalau nggak salah, itu lupa aku kalau misalnya untuk urusan apa nih, pensiun tuh. Pokoknya di umur segitu. Nah, aku nanyanya gini, kenapa ini loh, kenapa nggak nikah dulu gitu loh kan. Rasanya tolol banget sih ya nanya, karena terlalu ordinary banget lah gitu. Nah, terus dia jawab, ya aku mikir di umur 35 itu waktu untuk orang menikahnya itu di umur 35 kata dia tuh, untuk orang-orang yang seperti ya mungkin yang hidup di kota metropolitan gitu. Dia ngomong kayak gitulah. Akhirnya
kita ngobrol-ngobrol ya, kita bagi-bagi, saling bagi sharing pendapat gitu. Intinya yang aku dapat lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya, lebih ke standar orang pada dasarnya jadi beda-beda gitu ya. Emang ini nggak bisa kita tolerir standar itu, karena ya pada akhirnya titik suatu kebahagiaan itu orang, oh ya, dia sempat ngasih quote dari filsuf Yunani, tapi gue lupa namanya. Jadi kayak dia ngomong gitu, kalau misalnya kamu mencari suatu kebahagiaan ya kira-kira suatu kepahitan gitu katanya. Pada dasarnya ya udah, kalau misalnya kamu bahagia, setidaknya ya kamu harus mengurangi suatu kepahitan. Nah, dalam artian mengurangi suatu kepahitan tuh dilupakan juga kan bisa mengurangi kan. Aku masih bingung di sana dasar dari kata-kata filosofi itu loh. Kan kalau kita hilangin ya kasarnya kita nggak mikirin itu juga bisa hilang. Bisa juga kayak kalau kita ngelewatin juga bisa hilang ya kan. Bisa juga kalau kita diemin juga bisa hilang gitu kan. Jadi yang mana gitu loh, yang cara menghilangkannya tuh kayak gimana kan, macam-macam gitu. Akhirnya ya akhir dari debatnya balik lagi ke diri masing-masing sih. nggak nemu gol apa-apa sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kita mau berkarir sampai tua ya mangga gitu, mau ngejar karir nih, mau ngejar ilmu sampai tua gitu ya kan, ya mangga, nggak salah juga gitu. Mau hidup sederhana juga ya mangga, nggak salah juga. Cuman kunci yang aku dapetin dari suatu obrolan itu, kasarnya kan dia ngejar kayak gitu kan, pastinya kan ingin ngejar maaf, kayak ngejar harta, bukan dalam artian materialistis ya kan. Cuman kita lebih ke realistis saja. Kalau misalkan kita punya uang, terus nanti suatu saat kita butuh sesuatu, itu akan lebih mudah dibanding kita gak punya uang. Dan emang itu yang aku alamin, dan emang itu yang aku rasain gitu. Kalau kita punya uang, kayak gimana ya, kita aku ambil contoh ke diri sendiri lah. Kayak untuk aku sendiri, untuk beli makanan, anak jajanan, makanan SD atau mainan untuk anak SD yang 2000-an, kasarnya aku nggak perlu mikir untuk beli itu. Ya udah, beli itu, hilang ya nggak apa-apa. Terus apa namanya, itu hilang nggak apa-apa. Terus kalau misalkan itu jadi sesuatu juga ya oke. Maksudnya benar-benar nggak dipikirin, itu benar-benar kayak gue nge-spend duit dingin gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sederhana, itu ya agak susahnya, karena kalau misalkan kita butuh sesuatu, kita harus work hard dulu baru dapat. Jadi sebenarnya hampir sama jadinya. Lu mau ngasih timing di awal apa mau ngasih timing di akhir gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lu ngasih timing di awal, nanti lu harus work hard dari sekarang gitu. Ya itu nanti lu dapet tuh hasilnya di akhir. Nah, kalau mau lu work hard sambil jalan, timingnya pas lagi lu pengen baru lu gerak, ya itu yang lu dapet gitu. Sebenarnya sama-sama aja anjir, itu kesana. Cuman ya mungkin nanti karena lu work hard di awal, enaknya gini, kalau lu work hard di awal, lu posisinya masih muda, lu masih seger, lu masih beban masih nggak kurang, nggak ada tekanan juga, untuk pressure juga cuma sedikit gitu, dibanding lu harus work hard di akhir. Di akhir ya mungkin lu ada pressure entah dari keluarga nanti, atau lu ada pressure dari umur juga, ada ya pressure dari umur, maksudnya tuh kayak ada inilah, ada batas lah, ya tahu sendiri lah, usia kan, namanya orang udah tua. Lebih ke sana sih kalau gue pribadi.
mau bagusnya mau kayak gimana ya itu terserah, balik lagi ke diri masing-masing sih. Tapi intinya dari semua bahasan ini gue ngarepin sih kita semua dan lu pada yang dengar podcast ini usahain diri lu kayak semaksimal mungkin. Entah nanti lu udah kayak lu mau gaya hidup seperti apa itu terserah ya. Lu mau pas udah kaya nih terus gue mau tinggal di desa, gue mau nyantai aja di desa, it's okay. Tapi dalam artian lu nggak nyusahin gitu, nggak kasarnya nggak nyusahin bini lu nanti atau nggak nyusahin anak lu nanti. Jadi lu udah ada pegangan gitu, dibanding kalau misalkan kita nggak kaya ya work hardnya jadi di akhir. Jadi kalau menurut gue pun jadi agak capek anjir. Takutnya ya pressure-nya tadi nanti malah larinya ke yang lain-lain loh. Kalau misalnya udah ada pressure ya entah itu jadi broken home atau segala macam, kan belum tentu orang kita dapat ini juga apa namanya pasangan yang ngerti juga kan, pasangan yang paham juga gitu, pasangan yang bisa setia dan sesabar itu juga kan belum tentu. Makanya ya kalau bisa sih work hard dari sekarang sih, lebih ke sana sih kalau gue pribadi dapatnya ya. Tapi kalau misalkan mau sekarang kan udah gue mau santai dulu, mau nata sesederhana mungkin ya it's okay, nggak salah juga gitu. Cuman ya jangan salahin juga kalau suatu saat nanti ada pressure juga. Hard man will make a soft life, ada yang bilang kayak gitu. Jadi laki-laki yang hidupnya keras akan mendapat hidup yang lebih mudah. Oke, mungkin begitu aja ya dari saya. Saya mau lanjut lagi, nanti saya bakal next lagi lah. Saya itu udah mampir dari isinya yang kata-kata petua orang muda ini. Ya saya belum tua, tapi harusnya ada posisi menikah, harusnya. Tapi ya belum tentu juga karena menikah itu kan nasib ya, menikah adalah nasib ya. Gitu, dengan siapa saya menikah saya juga tidak bisa menentukan. Gitu. Ya nggak bisa, kita juga nggak bisa menentukan juga dengan siapa kita jatuh cinta. Tapi dua-duanya suatu hal yang udahlah, nanti aja lah, gue males bahasnya. Udah gue tutup ya, thank you, sampai ketemu lagi di next episode, bye.